Lagi-lagi ini cerita Mbak sendiri. Ceritanya adik Mbak yang nomor 3 tuh punya kenalan bos showroom mobil. Sebut saja si Om. Dan dia mulai deket sama keluarga kita setelah kenal sama adik Mbak selama 1 bulan. Orangnya tuh baik banget dan royal banget sama keluarga kita. Terutama sama adik Mbak yang nomor 3 ini. Ya tapi kalau dipikir-pikir sih ya, baiknya tuh gak normal untuk ukuran orang yang baru kenal bisa seroyal dan se-care itu sama keluarga. Semua dia cover, dari keperluan sepele sampai kebutuhan yang besar. Sampai-sampai adik Mbak tuh dikasih mobil sama ini Om. Baik banget dong pasti. Kita gak ada yang curiga sama ini Om. Yang kita pikir, oh memang orangnya baik dan dia itu mau ngebantu lah gitu. Dan lalu banyak kejanggalan yang terjadi. Mbak sama adik Mbak yang nomor 4 jadi sering sakit-sakitan. Dan hampir setiap hari si Om ini sering banget nanya ke Mbak tuh tiap hari. Cuma nanya, kakak gimana hari ini kabarnya? Sehat? Dan dia cover semua kebutuhan Mbak sampai kasih modal usaha buat Mbak. Dan itu berjalan hampir setengah tahun. Dan selang beberapa bulan, Mbak yang saat itu tinggal di daerah Tambun, kebetulan Mbak terpisah tinggalnya sama ibu, mau pulang ke rumah ibu karena kondisi Mbak lagi sakit. Dan mintalah Mbak jemput sama teman Mbak buat antar ke rumah ibu. Itu kira-kira udah jam 8 malam. Dari sebelum jalan emang udah berasa agak aneh gitu. Hawanya udah yang, aduh kok ini ada apa ya? Dan teman Mbak sampai ke rumah buat jemput. Sebelum jalan, teman Mbak mutusin untuk potong kukunya dulu. Segala motong kuku gitu malam-malam. Nah akhirnya Mbak ngomong sama teman Mbak, segala motong kuku lagi malam-malam. Kalau kata orang Cina mah, apes lo. Itu bahasa Mbak. Mbak sama anak Mbak yang bontot mau jalan ke rumah ibu, tapi sebelum jalan kayak udah dapat firasat gitu. Dan lagi-lagi plus 62 nih, untungnya. Karena biasanya anak Mbak ini kalau naik motor maunya di depan duduknya tuh. Tapi malam itu teman Mbak mau ngerokok kan sambil jalan. Jadi dia nyuruh anak Mbak, anak lo duduk di belakang aja deh, gue mau ngerokok. Oke lah, Mbak taruh di belakang akhirnya. Di tengah perjalanan, teman Mbak mutusin buat isi bensin dulu, karena bensin dia udah sekarat banget. Dan kita mau masuk pom bensin itu dari jarak 3 meter udah ngasih sen. Dan ini kejadian yang sangat-sangat bikin sedih dan menakutkan. Sebelum sampai ke pom bensin, dari sebelah kiri tuh ada mobil kenceng banget nyalip. Dan ternyata dari sebelah kanan ada mobil juga yang lebih kenceng nyalip. Dan dia gak tahu kalau di depan itu ada motor. Dan tiba-tiba jeger aja gitu. Itu mobil nabrak kita. Sebelum sampai di pom bensin. Dan motor itu keseret sampai di tengah pom bensin. Saat kejadian itu, yang Mbak rasain tuh kayak slow-mo. Mbak ngerasain kayak melayang dari motor, melayang ke kap mobil, terus jatuh ke aspal. Pokoknya kayak terbang gitu. Dan Mbak sama anak Mbak tergeletak di aspal. Dan orang-orang gak ada yang mau nolongin karena mereka pikir Mbak sama anak Mbak
udah meninggal. Dan teman Mbak keseret lumayan jauh sampai ke ujung pom bensin. Dan dia kondisinya patah di bagian tulang pundak karena kebentur stang motor. Tergeletaklah kita di aspal tanpa ada yang mau nolongin. Tapi lalu Mbak sadar karena Mbak ngedenger ada teriakan ibu-ibu yang nyuruh orang-orang yang ada di pom bensin itu. Kebetulan banyak banget anak-anak motor yang lagi pada nongkrong buat bantuin Mbak dan anak Mbak. Pas Mbak sadar, Mbak nengok ke anak Mbak, itu kondisi anak Mbak tangannya kayak lagi ngegapai sesuatu. Mbak gak ngerti di situ karena posisinya namanya orang habis pingsan ya. Tapi Mbak langsung teriak, manggil-manggil nama anak Mbak sambil nangis. Karena Mbak mikirnya, aduh, mungkin sama yang orang sekitar itu pikir gitu. Dan akhirnya kita ditolongin dan dibawa ke dalam pom bensin. Orang yang nabrak itu udah diamanin sama security pom bensin dan mobilnya juga udah diamanin. Di situ kondisi anak Mbak ternyata jidatnya robek. Tapi alhamdulillahnya Mbak cuma luka lecet sedikit di bagian kaki. Alhamdulillah banget. Tapi kehajar bagian badan sebelah kanan dan kepala. Yang lebih mengenaskan adalah ternyata yang nabrak kita itu 3 orang bapak-bapak dengan kondisi mabuk. Ya, wajar. Mungkin matanya buram. Mungkin juga dia gak tahu apa yang ada di isi kepalanya. Akhirnya dibawalah kita ke rumah sakit. Selama perjalanan ke rumah sakit, kondisi Mbak cuma pingsan, sadar. Sampai ke rumah sakit, Mbak turun dari mobil, ditaruh di kasur rumah sakit tuh yang buat ngedorong, masuk ke IGD. Ternyata dari turun mobil kondisi Mbak itu sudah gak sadarkan diri. Tapi anehnya, mata ini tuh merem kan ya. Tapi Mbak tahu dan Mbak denger apa aja yang orang ngomong. Dan Mbak tahu siapa aja yang datang. Disinilah kejadian yang Mbak pikir tuh Mbak dikasih mukjizat, masih diselamatin, masih dikasih kesempatan hidup. Karena sampai IGD kondisinya itu kayak orang koma. Mbak langsung dipasang oksigen dan pihak rumah sakit ngubungin keluarga. Karena handphone itu dipegang sama teman Mbak masih sadar. Hanya saja tulang pundaknya yang patah. Itu Mbak sempat muntah. Dan mereka mikirnya kita maksudnya Mbak itu geger otak. Itu kalau ingat lagi tuh sedih sih. Semua cuma ngebisikin Mbak untuk ayo Mega bangun, ayo bangun. Ada yang suruh istighfar, ada yang bacain doa. Karena mereka ngelihatnya kemungkinan selamatnya itu kecil. Di kondisinya itu sempet sih difoto sama tante Mbak, tapi foto itu hilang. Pas Mbak lihat fotonya, Mbak serem sendiri. Di kondisi orang yang kayak orang koma berbulan-bulan, cuma dikasih oksigen, kondisi mulutnya tuh mangap gitu, pucet. Dan ibu Mbak sampai di situ. Saat ibu Mbak datang,
Ibu Mbak kan agak sedikit sensitif ya sama hal-hal kayak gini. Terus dia punya kebiasaan lah, alhamdulillah gitu. Pas dia lihat Mbak, yang Mbak denger itu dia marah karena katanya dia ngeliat ada yang nungguin di atas kepala Mbak mau bawa Mbak. Ibu Mbak langsung marah dan ngomong, enak aja lo mau bawa anak gue, lo lewatin dulu gue. Lucu sih kedengarannya, karena setan aja diomelin, dasar emak-emak ya. Kira-kira itu si setan tuh kena mental gak sih? Dan ada Mbak yang ketiga juga ngalamin hal-hal aneh sama mobil yang dikasih om ini. Mobil ini sering banget hilang kendali, hilang kontrol, yang gasnya tiba-tiba hilang di kondisi perjalanan. Tanpa ada sebab, ya bensinnya habis lah, atau enggak mesinnya bermasalah, enggak ada. Intinya membahayakan sekali. Dan yang lebih mengherankan adalah ada satu malam pas mobil ini mau dipakai, entah dari mana asalnya, di kap mobil itu ada baretan yang bentuknya kayak cakaran. Kita nggak mikir itu kucing karena bentuk baretannya tidak menggambarkan kalau itu baretan kucing. Karena panjang banget dan lebar. Bisa dibilang itu adalah cakaran macan. Tapi pertanyaannya, macannya siapa yang lepas di komplek? Itu bikin kita sekeluarga tuh, ada apaan sih, mining banget ini. Kita nggak cari tahu kenapa-kenapa, oke kita nggak ambil pusing. Dan selang beberapa hari, Mbak sama teman Mbak dan sepupu Mbak pergi ke pasar Senen untuk belanja kue subuh buat keperluan nikahannya sepupu Mbak ini. Kita jalan jam 3 pagi deh. Sebelum jalan, ada Mbak pesan, jangan lewat tol ya kak, itu mobil gasnya agak gak beres. Nanti bahaya, pokoknya jangan ngebut-ngebut, slow aja bawanya. Jalanlah kita. Selama perjalanan ke pasar Senen, semua tampak baik-baik saja. Sampai kita pulang. Tapi lalu, pas mau sampai rumah, tepatnya di area Grand Wisata, itu mobil tiba-tiba mati. Tanpa ada sebab yang memang kita tahu, oh bensinnya udah sekarat nih, atau aduh ini mesin kayaknya udah mulai gak enak, gak ada. Hilang gitu aja gasnya. Dan untungnya plus 62 sekali gak sih? Di kondisi bahaya masih untung. Untungnya itu area masih lumayan sepi karena masih jam 6 pagi. Dan kita mati di tengah jalan. Dan akhirnya kita mutusin untuk ngedorong mobilnya buat ke pinggir. Kita cek lagi, coba starter lagi, cek bensin. Gak ada kerusakan apa-apa. Malam itu si om itu juga datang karena ditelepon sama ibu Mbak. Dan dia juga biayain biaya awal di rumah sakit. Dan bahkan sempat di CT scan tuh. Setelah di CT scan, Mbak dipindahin ke ruang rawat inap. Dan ini aneh banget. Karena setelah itu, Mbak gak kayak orang habis kecelakaan yang tadi tidak sadarkan diri sebelumnya. Itu tuh biasa aja. Ya cuma masih pakai oksigen. Dan sakit-sakit di badan wajar lah ya. Namanya habis kehajar mobil. Cuma ya udah biasa aja gitu. Mungkin setelah itu setan habis diomel-omelin sama ibu Mbak ya, tuh setan ngerasa aduh gagal nih gue bawa nih anak gitu kan. Dan dirawatnya pun cuma 2 hari 1 malam. Di hari kedua itu dokter mutusin untuk Mbak sama anak Mbak boleh pulang.
Anak Mbak sudah selesai dijahit di malam itu pas kecelakaan juga, dan kondisi anak Mbak juga yang ya udah kayak anak-anak biasanya lagi aja, sehat, cuma ya bedanya jidatnya diperban gitu kan. Tapi hasil CT scan itu belum dijelasin. Dan siang itu si Om itu datang lagi. Dia kelarin semua biayanya dan dia masuk ke kamar rawat Mbak. Langsung ngomong, ayo kita pulang. Udah boleh pulang kok. Dan Mbak jawab, kan CT scan-nya belum diinfoin. Udah gak kenapa-napa kata dokternya. Nadanya dia agak kesel dan mukanya itu nunjukin banget kalau dia kesel. Mungkin dalam hatinya, gagal nih gue. Udah habis banyak nih biaya gitu kan. Tapi gue gak bisa ngambil ini orang gitu. Dalam hati sih cuma heran ya. Kok kesel banget sih nih orang. Karena di situ juga Mbak belum tahu kalau dia itu ternyata mau cari tumbal. Karena ibu Mbak belum cerita saat itu tuh tentang masalah ini tuh belum cerita. Dan setelah kejadian itu, tiba-tiba si Om itu menjauh dari keluarga kita. Dan ibu Mbak pun cerita akhirnya, ternyata si Om ini begini. Dia itu cari tumbal untuk ya sugihannya dia gitu kan. Ya memang sih selama kenal sama ini Om, dia itu sering banget, paling enggak 3 bulan sekali selalu dia bilang, saya mau ke gunung gitu. Alasannya sih kadang dia mau off-road atau enggak dia mau refresh palanya gitu kan. Dan kalau misalnya dia lagi ke gunung tuh dia nggak ada komunikasi sama kita. Ya kita sih mikirnya oh ya udahlah ya, nggak ada urusan juga nih orang mau ke gunung gitu kan, ya mungkin dia emang lagi mau refreshing gitu atau mau off-road sama apa namanya ya timnya gitu kan. Ya kita nggak mikir yang aneh-aneh, dan ternyata doi ritual woy. Ya Allah. Dan akhirnya ibu Mbak juga nyuruh adek Mbak untuk balikin mobilnya dan kita stop komunikasi sama si Om ini. Setelah itu kita lost contact sampai sekarang. Dan semua itu adalah pengalaman yang keluarga kita alamin dan kita jadiin pelajaran. Ya, cerita kali ini begitu aja dulu ya. Nanti kita lanjut lagi dengan cerita-cerita horor lagi. Sudut pandang kalian. Terima kasih.